ini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coache. Bersama saya Desi Marlina dari SMA Negeri 5 Muaro Jambi sebagai supervisor dan saya Zainab Zamia dari SMK Negeri 11 Muaro Jambi sebagai coach, dan saya Nuraini dari SD 30 Tempino sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Zainab. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik Bu, mengenai kegiatan coaching yang Ibu rencanakan akan Ibu lakukan, ini ada beberapa yang mesti saya tanyakan terlebih dahulu Bu. Silakan. Ya, yang pertama Bu, Ibu Zainab ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh. Oh ya baik Bu. Nah, bagian mana yang nanti Ibu Zainab inginkan saya amati Bu? Karena saya ingin mengembangkan kompetensi present dan diri saya, jadi saya ingin mengamati apakah nanti dalam proses coaching saya dapat menjaga fokus yang netral dan objektif saat percakapan. Oh ya baik sekali Bu. Nah kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai bahwa kompetensi inti coaching kehadiran penuh ini adalah kompetensi utama yang harus dikembangkan, karena dengan kompetensi itu kita akan dapat mengetahui topik permasalahan yang dibicarakan oleh coach nanti. Oh iya, bagus sekali Bu. Nah selanjutnya Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya setelah observasi yang kita lakukan ini, kemampuan saya dalam kehadiran penuh atau present ini akan semakin meningkat. Oke lah Bu, jadi saya sudah tahu apa yang nanti Ibu Zainab ingin saya amati dalam kegiatan coaching. Saya menunggu jadwal selanjutnya coaching yang akan Ibu Zainab lakukan. Terima kasih untuk waktunya hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kemarin Ibu ada yang dibicarakan ya dengan saya. Kalau boleh tahu permasalahan apa ini Bu? Oh iya Bu, saya tuh gini Bu, ada sedikit masalah tentang pembelajaran di kelas Bu. Anak itu kurang berminat Bu. Jadi bagaimana ya supaya anak itu berminat dalam mengikuti pembelajaran? Karena gini Bu, saya tuh kan perpindahan kelas Bu. Perpindahan kelas, saya tadinya tuh kan anak naik, saya ikut naik. Nah mungkin ini si anak ini kan bukan bekas didikan kawan saya. Saya sudah menanyakan tuh Bu ke kawan sebelumnya, bagaimana keadaan anak ini. Terus saya udah melihat juga lapornya bagaimana. Cuma ya gimana ya Bu ya, menumbuhkan minat anak itu supaya fokus gitu belajarnya ke saya tuh. Bingung saya tuh harus gimana gitu. Jadi permasalahan anak ini kurang fokus dalam belajar ya? Iya, minat juga Bu. Kalau permasalahannya sebenarnya itu bagaimana itu Bu? Nah itu tadi Bu ya, mungkin permasalahannya itu tadi kan anak tuh perpindahan ibu guru mungkin berbeda mungkin caranya Bu ya. Nah saya mencoba nih Bu ya, saya mencoba supaya anak itu berminat, mungkin dengan menggunakan ada strategi pembelajaran yang saya kasih dulu ke anak-anak sebelumnya. Mungkin dengan cara strategi pendekatan
belum sepenuhnya Bu dengan strategi pendekatan tadi. Masih bingung sih Bu. Kira-kira strategi apa ya yang Ibu gunakan? Nah, dalam menggunakan strategi ini kan saya masih dalam strategi pendekatan tuh, mendekati anak lah Bu kan. Dari 23 anak tuh saya dekatin dulu. Ada apa? Kenapa? Kok sampai setiap pembelajaran tuh gimana ya, lesu gitu, nggak semangat, padahal saya udah berusaha. Mungkin dengan cara pendekatan tadi pelan-pelan, terus mungkin saya sudah mencoba sih Bu, dengan kan di kelas tuh kan ada WA grup tuh untuk orang tua. Mungkin saya juga nanti di grup tuh minta bantuan juga sama orang tuanya, kerjasama. Jadi bagaimana gitu kan supaya anaknya nanti di rumah juga semangat. Bagus sekali itu. Untuk selanjutnya rencana aksinya bagaimana? Kalau rencana aksinya, saya dalam pembelajaran nanti ke anak ini Bu ya, yang sangat kurang berminat, bersemangat Bu. Padahal udah saya mencoba dengan mengajak dengan cara ada ice breaking yang seru gitu kan, cuma ya tidak semuanya, tapi alhamdulillah lah Bu, ada beberapa orang lah Bu ya, walaupun belum 50% ya Bu. Jadi saya dengan cara mungkin untuk pembelajarannya dengan mengelompokkan nanti saya tuh ini Bu, apa tuh dicampur Bu. Nanti ada anak yang pintar, yang sedang, yang kurang. Nanti saya dalam pengelompokan, kelompok 1, kelompok 2, nah, dalam pembelajarannya Bu, gitu, yang pokoknya sesuai dengan kebutuhan anak. Berarti melihat kebutuhan anak ya benar ya. Berarti sudah ada peningkatan. Assalamualaikum Bu Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desi. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Nur Aini. Nah, bagaimana menurut Ibu performa Ibu tadi dalam proses coaching tadi? Kalau menurut saya, kalau performa saya sudah maksimal, tapi mungkin untuk mendengarkan arti itu mungkin karena saya kurang fokus itu mungkin dari coach Ari. Apa yang membuat Ibu Zainab menilai performa Ibu seperti itu? Mungkin karena saya kurang fokus kalau kehadiran penuh itu bagaimana kita hadir ketika mendengarkan curahan hati dari rekan saya tadi. Ya, berarti kurang fokus ya Bu? Ya. Baiklah Bu Nur, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan. Jadi Bu, tadi proses coaching yang Ibu lakukan, Ibu Zainab sebagai coach dan Ibu Nur Aini sebagai coacher, dan kemarin Ibu Zainab bilang bahwa Ibu ingin saya mengamati tentang kompetensi inti coaching pada kehadiran penuh ya Bu. Ya. Nah, saya melihat pada proses coaching yang Ibu lakukan tadi, fokus dari Ibu Zainab sebagai seorang coach sudah cukup baik. Saya melihat gestur tubuh, posisi duduk Ibu Zainab itu sudah tertuju kepada Ibu Nur Aini sebagai coacher. Artinya saat itu memang Ibu Zainab tertarik terhadap pembicaraan ini. Nah, kemudian Ibu, saya juga sudah melihat bahwa Ibu Zainab sudah sangat objektif dalam memberikan respon terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan Ibu Nur Aini sebagai coaching pada proses coaching tadi. Nah, jadi harapan saya Bu, masih perlu terus Ibu Zainab tingkatkan kemampuan Ibu dalam kehadiran penuh tadi, agar proses coaching yang Ibu lakukan untuk rekan-rekan yang lainnya juga dapat berhasil seperti proses coaching yang baru Ibu lakukan. Nah, Ibu Zainab, pada saat saya mengamatin tadi, Ya. Ibu Zainab sudah banyak melakukan hal-hal baik dalam kehadiran penuh.
terutama Ibu memberikan respon baik terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Coach. Nah, itu sudah sesuai dengan standar yang supervisor berikan. Nah, itu sudah sesuai standarnya. Nah, Ibu Zainab, bagaimana Ibu Zainab mendengar ulasan yang saya berikan ini? Terima kasih Bu Desi. Yang jelas saya akan semakin meningkatkan tentang kehadiran kondisi saya, bagaimana saya mendengarkan permasalahan dari teman untuk dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bu. Nah, Ibu Zainab, apa rencana tindakan selanjutnya setelah proses coaching ini, Bu? Kalau rencana saya ingin yang jelas terus belajar, kemudian meningkatkan untuk supaya saya bukan satu orang saja, tapi rekan-rekan yang lainnya, supaya meningkatkan kompetensi dalam diri saya. Oh, baik sekali, Bu. Nah, Bu, sebagai penutup dalam kegiatan ini, apa yang Ibu Zainab dapatkan dalam proses ini? Yang jelas kita sebagai coach ini, yang jelas bagaimana kehadiran kita di tengah-tengah podcast ini akan memberikan semangat dan terus menggali dari